Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul lagi di sini dalam rangka kita memulai kembali kegiatan rutin kita setiap Kamis siang, yaitu pengajian yang sempat vakum lumayan lama dari sejak Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Sekarang udah bulan Agustus. Jadi lumayan lama ya Bang, ngaji gitu dah ya. Nah, untuk mulai lagi tuh rasanya berat gitu, rasanya lama. Lamaan liburnya. Kalau aku tanggal berapa kemarin? 16 Maret. 16 Maret. Dan sebelum kita memulai kembali pengajian kita, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah dengan barokah Al-Fatihah. Yang pertama kita niatkan, kita hadiahkan untuk guru kita Syekhuna Muhammad Muhajirin, yang salah satu kitabnya juga kita baca, kita pelajari, dan juga untuk mu'alif-mu'alif, untuk pengarang-pengarang kitab-kitab yang lainnya yang kita baca. Bi anallah yataghashahum birrahmah wa yahubuhum bil maghfirah wa yu'li darajatihim wa yaj'ala kuburahum rawdatan min riyadil jannah. Dan dengan barokah Al-Fatihah yang kedua kita niatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal, yang sudah mendahului kita doakan mudah-mudahan Allah terima segala amal baiknya, Allah ampuni segala kesalahannya. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup kita doakan mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah dalam usianya, diberikan kesehatan dan juga diluaskan rezekinya. Dan dengan barokah Al-Fatihah yang ketiga kita niatkan untuk diri kita yang ngaji, yang belajar ya, kita minta kepada Allah bi annallah yaftaha alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fiddin wa yarzuqunal ilma wal amal wa yahfazuna minazaigi wa zalal bitilkan niyah wa bikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti biasa yang pertama kita baca adalah syarah Ibni Aqil. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fa'ilu ya, fa'il. Al-fa'ilu lazi kamar pu'ayata zaidun muniron wajhuhu ni'mal fata. Fa'il itu al-lazi kamar pu'ay, yaitu adalah yang isim yang seperti dua yang diropakkan dari kata-kata ata zaidun dan muniron wajhuhu. Jadi seperti biasa Ibnu Malik dia nggak ngasih definisi tapi dia ngasih contoh. Harapannya dari contoh itu kita bisa mengambil definisi. Dia cuma nggak jelasin apa-apa kok fa'il itu apa, fa'il kagak. Dia cuma jelasin fa'il itu allazi kamar pu'ai, seperti dua yang diropakkan. Berarti kita ambil kesimpulan fa'il itu marfu. Fa'il itu marfu. Mana dua ata zaidun. Satu ata zaidun, zaidnya marfu, nah itu fa'il namanya. Muniron wajhuhu, wajhuhu marfu, nah itu juga jadi fa'il. Tapi contohnya tiga di sini, ni'mal fata. Ya. Ada penyarah Alfiyah menganggap ni'mal fata ini menjadi penyempurna bagi bait, biar pas baitnya. Kalau nggak ada ni'mal fata jadi kagak pas. Ya. Tapi ya kalau kita telah lebih lanjut, ni'mal fata dia memiliki faedah tersendiri. Ya. Jadi dia merupakan bagian daripada contoh yang pertama tuh ata zaidun. Jadi yang pertama ata zaidun, yang kedua ni'mal fata. Ata zaidun, ata fi'ilnya bisa ditasrif.
ya. Atayati kan gitu. Saya tasrif. Nah, ni'ma contoh fiil yang nggak bisa diapain? Nggak bisa ditasrif. Berarti baik fiil yang bisa ditasrif ataupun yang tidak ditasrif, kedua-duanya sama-sama membutuhkan fa'il. Terus contohnya Zaidun ame al-fata kan fa'il tuh. Contohnya juga beda. Zaidun dia itu barisnya jelas, zohir, i'robnya. Nah kalau al-fata i'robnya muqaddar. Karena dia kan isim apa nih? Isim maksur ya, isim maksur. Ya, berarti contoh ni'mal fata bukan cuma nyempurnain bait, ya, tapi dia merupakan masih bagian daripada ata Zaidun gitu. Lama paragha minal kalami ala nawasikhil ibtidai syara'a bi zikri ma yatlubuhul fi'lu tamu minal marfu'i wa huwa al fa'ilu au naibuhu. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang mubtada dan khobar serta amil-amil yang menawasih mubtada. Nah, sekarang masuk ke bagian marfu yang kedua yaitu fa'il. Wa sayatil kalamu ala naibihi fil babil lazi yali hazal baba. Fa'amal fa'ilu, adapun fa'il, fahuwa al ismu, maka fa'il itu pasti isim. Nggak ada fi'il jadi fa'il, nggak ada. Ya. Jadi fa'il itu pasti apa? Isim. Al musnadu ilaihi fi'lun, yang diisnadkan kepadanya fi'il. Jadi koma Zaidun, koma fi'il musnad Zaidun, fa'il musnad ilaih, begitu ya. Jadi bahasanya di sini diisnadkan. Jadi fa'il itu bukan pelaku dari suatu pekerjaan, bukan. Walaupun memang dari segi arti fa'il itu pelaku dari satu pekerjaan ya. Tapi kalau kita bilang fa'il itu pelaku dari satu pekerjaan, ada beberapa fa'il yang ternyata dia nggak ngelakuin apa-apa. Contohnya nih, doroba Zaidun. Doroba fi'il kan, memukul. Zaid pelakunya kan, berarti Zaid fa'il, pelaku daripada pemukulan. Tapi pas kita bilang lam yadrib Zaidun, Zaid tidak mukul. Zaid fa'il dari yadribu. Lah pemukulannya kagak ada, gimana Zaid jadi fa'il? Gimana Zaid jadi pelaku pemukulan? Kan kagak ada pemukulannya, lam yadrib. Nah, kan jadi kalau kita bahasanya pelaku satu pekerjaan, jadi rancu di situ. In koma Zaidun, jikalau Zaid berdiri. Zaid jadi fa'il dari apa? Dari koma. Zaid udah diri belum? Lah belum, orang jika. Berarti dia belum ngerjain apa-apa, tapi disebutnya apa? Lah fa'il. Itu dia kalau kita bilang fa'il itu pelaku dari suatu perbuatan, ternyata ada beberapa fi'il itu nggak bisa kita bilang begitu. Mata Zaidun, Zaid mati. Mati fi'il, Zaidun fa'il. Lah emang si Zaid ngerjain apa dia mati? Orang mati kan nggak ngerjain apa-apa. Orang mati aja dia kagak mau. Yang matiin ya Allah, ya kan? Berarti di situ kan fa'il. Makanya di sini nggak dibahasain fa'il itu pelaku pekerjaan, kagak. Tapi fa'il itu yang diisnadkan, yang disandarkan kepadanya fi'il. Ketika dibilang diisnadkan, ya berarti bisa ijab, bisa isbat, bisa nafi. Di ngerjain atau tidak, asal ada fi'ilnya pasti ada apanya? Ada fa'ilnya. Ya. Al musnadu ilaihi fi'lun. Jadi yang disandarkan kepadanya adalah fi'il. Ala toriqoti pa'ala, di atas jalan pa'ala, bukannya pu'ila. Karena kalau pu'ila bukan fa'il tapi naibul fa'il ya. Berarti pa'ala maksudnya di sini mabninya lil fa'il, fi'ilnya. Ausibhuhu, atau yang menyerupai fi'il. Nah ini contoh yang sibul fi'il, muniron wajhuhu. Muniron kan bukan fi'il. Nah itu wajhuhu jadi fa'il tuh. Karena muniron di sini menyerupai apa? Menyerupai fi'il. Jadi wajahnya muniron, wajahnya bercahaya. Nah wajah bercahaya dia ngelakuin nggak? Bisa diusahakan nggak sama dia? Kan kagak. Dia lagi seneng ya wajahnya apa? Ya bercahaya kan begitu. Wa hukmuhu ar-rab'u wal muradu bil ismi ma yasmalus shoriha. Isim itu
bisa mencakup isim yang sharih. Mana contohnya? Nahu koma zaidun. Ya, jelas tuh, ya, isimnya zaidun. D isim yang sharih tuh jelas, ya. Wal muawwala bihi, bisa juga isim tapi boleh ditakwil. Mana contohnya? Nahu yu'jibuni antakuma ai qiyamuka. Nah, itu kan di situ berarti yu'jibuni fa'ilnya mana tuh? Nah, itu takwilan daripada kata-kata antakuma. Ya, ya, ditakwil menjadi qiyamuka. Jadi yang menjadi fa'il itu takwilan dari antakuma gitu loh. Kalau kita bilang fa'ilnya antakuma, lah salah ente. Gimana fi'il jadi fa'il? Kagak bisa. Ya, berarti takwilan daripada antakuma itulah yang menjadi apa? Yang menjadi fa'il. Makanya di sini kata-katanya wal muawwala bihi, yang ditakwil gitu, ya. Jadi jangan kita bilang fa'ilnya antakuma, ya salah kita kalau ngomong begitu. Fa kharaja bil musnadi ilaihi fi'lun ma usnida ilaihi ghairuhu. Nahu zaidun akhuka. Contoh zaidun akhuka. Nggak ada fi'ilnya di situ, tapi adanya isim. Ini bukan fi'il fa'il lagi, tapi menjadi mubtada khobar. Ya musnad ilaihi juga sih, tapi yang diisnadkan kepadanya bukan fi'il begitu. Berarti kan kalau mubtada, nah loh, kalau fi'il musnad, fa'il musnad ilaihi. Kalau mubtada musnad ilaihi, khobar musnad. Jangan ketukar tuh. Ya kalau balago kan begitu, kita belajar balago, musnad ilaihi begitu. Jadi mubtada musnad ilaihi, khobar musnad. Tapi kalau fi'il musnad, fa'il musnad ilaihi. Jangan kagak, sebenarnya dari sini udah bisa kebaca juga. Ya, berarti kan musnadu ilaihi fi'lun, berarti dia musnad ilaihi, fi'ilnya jadi musnad. Ya. Khobar musnad ya. Khobar musnad. Ya. Nah, tuh yang diisnadkan ghairuhu selainnya tuh, berarti contohnya akhuka di situ selainnya. Au jumlatun atau jumlah nahu zaidun koma abuhu. Koma abuhu jumlah, nah itu diisnadkan kepada Zaid. Nah yang kayak begini zaidun berarti bukan fa'il. Ya. Au zaidun koma atau zaidun koma, berarti koma jumlah, ya nggak bisa. Au ma huwa fi quwwatil jumlati, atau yang dia itu pada mafhum jumlah. Nahu zaidun qaimun gulamuhu. Au zaidun qaimun ai huwa. Nah itu berarti yang diisnadkannya bukan fi'il, ya berarti itu bukannya fa'il tuh Zaid dalam kata-kata yang barusan. Wa kharaja biqaulina ala tariqati fa'ala ma usnida ilaihi fi'lun ala tariqati fu'ila. Ya. Jadi kalau fa'ala baru ada fa'ilnya, tapi kalau fu'ila yang ada fa'ilnya, adanya apaan? Naibul fa'il. Wa huwa an-naibu anil fa'ili nahu duriba zaidun. Zaidun jangan dibilang fa'il. Wal muradu bi syibhil fi'lil mazkuri ismul fa'ili. Dan yang dimaksud dengan yang menyerupai fi'il, ini kan dicontohin cuman atu tuh muniron, tapi sebetulnya banyak yang menyerupai fi'il. Al mazkuri apa saja? Ismul fa'ili nahu aqaimun az-zaidani. Nah, az-zaidani jadi apa tuh? Jadi fa'il dari qaim. Ya. Wasifatul musyabbahatu nahu zaidun hasanun wajhuhu. Zaid hasanun wajhuhu. Wajahnya hasan, wajahnya bagus. Jadi wajhuhu kita i'rabnya dia jadi apa nih? Jadi fa'il. Ya, fa'il dari hasanun. Ya. Kalau hasanul wajhi, nah itu jelas ada alif lamnya. kalau hu-nya itu Mana? wajah balik si asa kan ya? Iya, kalau wajhu kan berarti dia mudhaf ilaihi. Berarti contohnya di wajhunya itu dia jadi fa'il dari hasanun. Jadi jangan kita baca zaidun hasanu wajhihi. Ya, jangan gitu, tapi hasanun wajhuhu. Banyak di hadis nih yang model-model begini. Ya. Wal masdaru dan masdar nahu ajibtu min darbi zaidin amron. Ajibtu min darbi zaidin amron. Nah itu kan dorbi masdar, zaidin mudhaf ilaih. Ya.
Amron jadi maf'ul. Berarti Zaidnya jadi apa? Jadi fa'il. Marfu kan baru kayak gitu. Hah? Mudhof ilaih. Ya mudhof ilaih tapi dia mahalnya apaan? Tetap ropa mahalnya. Karena dia jadi apa nih? Jadi fa'il. Tetap. Walaupun dia kita lihat ya mudhof ilaih memang. Mudhof ilaih. Tapi ropa karena dia jadi fa'il. Karena dia melupakan diisnadkan kepadanya pemukulan pelaku daripada pemukulan pelaku juga ada kita ngomongnya. Biasa. Pelaku yang pemukulan. Wa ismul fi'li atau sibi jumlah bisa juga isim fi'il. Nahu mana contohnya? Hayhatal aqiqu. Hayhata tuh isim fi'il madi. Ya, maknanya ba'uda, jauh. Ya. Ini asalnya bait nih hayhatal aqiqu wa ahluhu. Ini bait asalnya nih. Ya. Hayhatal aqiqu wa ahluhu wa hayhata khillun bil aqiqi nuwasiluh. Aqiq itu nama wadi di Madinah sono. Jadi hayhatal aqiq, jauh lah itu apa tuh? Wadi Aqiq jauh. Ya. Nama wadi. Ya. Di Quran ada hayhata lima tu'adun, ada juga. Nah, ini hayhata sekalipun dia isim fi'il, nah berarti al-aqiq di sini sama jadi apanya? Jadi fa'il. Waz-zarfu wal jaru wal majruru. Zorob dan juga jar majrur. Nahu Zaidun indaka abuhu au fiddari gulamahu. Lalu, mana contoh kita nih? Zaidun indaka abuhu. Ya. Atau fiddari gulamahu. Mana contoh kita? Gulamahu. Dia jadi fa'il. Fa'il dari mana? Yang menyerupai fi'ilnya mana? Kainun awis takor. Kan dia jar majrur atau zorob. Ya kan? Lah iya. Berarti kan Zaidun indaka kainun abu kan gitu. Istaqarra. Jadi itu ya. Pokoknya kalau jar majrur namanya zorob ya kan takdirnya kainun awis takor. Zaidun fiddari, Zaidun kainun fiddari kan gitu. Zaidun mustaqirrun atau istaqarra fiddari. Gitu. Kalau kita cari di sini aja lah kagak ketemu. Nah, abuhu jadi fa'il dari mana? Lah bingung kita kagak ada fi'il sama sekali. Ya fi'ilnya muqaddar. Ya, bisa kainun atau istaqar. Wa af'alut tabdili bisa juga sibi jumlah sibi fi'il itu adalah isim tabdil. Nahu marartu bil abdoli abuhu. Fa abuhu marfu'un bil afdoli. Wa ila ma zukira asyarul musannifu biqaulihi kamarfu'ai ata ila akhirih. Jadi simple. Yang disebut contoh tapi ternyata bisa diambil kesimpulan kayak begitu. Wal muradu bil marfu'aini makana marfu'an bil fi'li au mimma yushbihul fi'la kama taqaddama zikruhu. Wa masala lil marfu'i bil fi'li bimisalaini ahaduhuma ma rufi'a bi fi'lin mutasarrifin nahu ata Zaidun. Jelas ya, atanya bisa ditasrif. Ata ya'ti apa sih masdarnya? Atian ya. Atian. Bahwa atin wa zaka ma'tiyun. Bisa ditasrif lah, bisa ditasrif dah. Tanya api satu guru sorob. Atayati atian. Wasani marupi'ah bi fi'lin ghairi mutasarrifin. Yang kedua, yang diropakkan dengan fi'il yang tidak bisa ditasrif. Nahu mana contohnya? Ni'mal fata. Ya, ni'mal fata. Nikma kan nggak bisa diapain, nggak bisa ada yang nggak bisa ditasrif. Tapi walaupun dia nggak bisa ditasrif, nikma itu fi'il. Karena bisa nerima tata nis, nikmat wabisat kan gitu. Ya. Karena bisa nggak karena? Karena ya bisa ditasrif.
Enggak, karena bisa nggak ada fa'ilnya nggak? Kok karena nggak jadi karena Zaidun? Nah, karena dia nakis. Kan di sini kan dibilang apa tadi itu? Mayat lubuhu al fi'lut tamu, fi'il yang tam. Berarti kalau fi'il nakis kagak ada fa'ilnya. Berarti karena Zaidun, jangan kita bilang Zaidun itu jadi fa'il dari karena. Orang di ngerjain yang setelahnya kok karena Zaidun kok iman. Berarti Zaid bukan pelaku dari karena. Zaid pelaku dari apa? Dari koim. Ya berarti karena itu kan nakis. Ya berarti dia kagak ada fa'ilnya. Ya, berarti dia isim kana namanya bukan fa'il. Wa masala lil marfu'i bi syibhil fi'li. Dan dia bikin contoh dengan yang marfu dengan syibhi fi'il bi qaulihi muniron wajuhu, ya, muniron wajuhu, ya berarti dia menyerupai apa? Menyerupai fi'il. Dari mana dia nih berarti? Muniron berarti apa? Isim fa'il ya. Nah, isim fa'il. Baru besok kita lanjut wa ba'da fi'lin fa'ilun. Berarti bi marfu'ai ata ama nikma berarti Bang ya? Enggak, ata Zaidun sama muniron wajuhu. Oh, malah nikma enggak termasuk. Enggak, ya, karena dia bagian daripada ata Zaidun. Oh, gitu. Karena dia sama-sama fi'il. Nah. Tapi kalau fi'ilnya qasad lafaz boleh jadi fa'il. Iya. Nah, waropa adoroba dan meropakan lapas doroba, bisa aja kan kalau qasad lapas mah bisa. Fi'il jadi fa'il, fi'il jadi fa'il. Kalau haza doroba Zaidun. Ada 2000 Zaidun. Ada 2000 Zaidin. Haza doroba Zaidun berarti haza jadi maf'ul muqaddam. Berarti haza yang dipukul. Maf'ulnya kagak ada, haza doroba Zaidun siapa yang dipukul? Ini kagak ada. Qaid pik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu tsaniyata asyara. Bermula kaidah yang ke-12. Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Bermula keluar daripada ikhtilaf itu disunahkan. Jadi khilaf karena banyak tuh, akhirnya kita ngambil apa? Ngambil jalur aman aja dah. Itu namanya keluar dari khilaf. Contoh nih, wudu pas kepala, Imam Syafi'i berapa? Batasan standar kepala tuh ngusapnya berapa? 1-3 rambut jadi. Iya, pokoknya kan asal ngusap gitu kan? Iya. Nah, asal ngusap. Kalau Imam Malik? Semuanya. Ya kan? Nah, ini kita pakai kaidah ini, apa yang kita terapin di situ? Walaupun yang wajibnya cuma segini, tapi Imam Syafi'i tetap nyunahin nah, karena khurujan minal khilaf. Karena Imam Malik semuanya begitu. Jadi kita kalau pengen aman pas kepala, ya semua berarti begitu. Kalau pengen aman, berarti Imam Malik dapat, Imam Syafi'i pasti dapat, Abu Hanifah dapat, begitu tuh namanya khurujun minal khilaf. Ya. Bukan pakai satu aja gitu. Pakai satu sebetulnya boleh, kita mau gini aja juga boleh, tapi pakai mazhab Syafi'i doang. Masa Imam Malik berpendapat semuanya, ya, biar aman gimana, biar hati-hati. Ya udah semuanya aja sunnahnya. Gitu. Ya. Buang air, ngadep kiblat boleh gak? Nggak boleh. Tapi kalau di ruangan boleh gak? Boleh. Boleh kan? Tapi ada khilaf di situ. Ada yang bilang kagak boleh. Udah cari amannya, jangan ngadep kiblat dah walaupun di ruangan. Begitu. Itu namanya khurujun minal khilaf namanya tuh. Walaupun sebetulnya kalau dalam mazhab Syafi'i ya asal udah ada aling-alingnya, ya nggak apa-apa ngadep kiblat. Ya, iya, cuman karena ada yang nggak ngebolehin, ya kita ngambil aman dah. Begitu. Kita kembali ke WC pondok. Ada yang madep kiblat? Ada kiteng. Iya, gigian kita itu. Yang kiteng. Sekarang udah enggak, Pak. Oh iya udah enggak. Iya. Masih anak pondok. Iya.
Karena udah direkrut lagi. Orang sholat kodok, kita sholat ada, kita jamaah yang kodok boleh nggak? Boleh kalau nggak tahu. Iya. Boleh kan? Nggak, kita tahu nih, boleh nggak? Boleh. Sama kayak sunnah ya. Iya, tapi karena ada yang nggak ngebolehin, mendingan amannya udah nggak usah dah, gitu. Karena ada yang nggak boleh, itu namanya khurujul minal khilaf. Sama orang yang Motong rambut pas haid. Motong rambut. Boleh, apiknya jangan gitu. Iya, mungkin bisa jadi begitu. Jadi kita nyari apa? Nyari safe aja, nyari aman begitu. Walaupun sebenarnya di mazhab Syafi'i itu apa? Boleh. Kita keluar dari jamaah boleh loh, nggak pakai uzur. Mau paroko dari imam boleh. Walaupun nggak ada uzurnya. Ya. Nah, iya nggak ada uzur nih. Boleh, kita mau keluar aja boleh. Cuman karena ada yang nggak ngebolehin, ya udah makruh jatuhnya, begitu. Jadi imam yang ngambil. Tapi itu adanya di mazhab Syafi'i doang nih, kaidah ini. Kalau mazhab Imam Malik kayaknya nggak ada. Mutlak aja. Iya, pokoknya dia begitu Pak. Kalau kita pikir nih, kalau Imam Malik pakai mazhab ini, orang yang Fatihahnya nggak baca Bismillah pasti disuruh baca Bismillah, sunnah. Karena Imam Syafi'i kan ngewajibin, gitu lah, biar aman baca aja nggak apa sih, kan begitu kan? Ya, gitu. Tapi karena Imam Malik nggak ada itu, ya udah tetap mereka nggak baca Bismillah, giliran apa? Giliran Fatihah. Iya, koilnya cuma di Syafi'i doang nih. Iya, di Syafi'i tapi nggak tahu di yang lain. Tapi kalau di Imam Malik ya kagak ada lah. Kalau ada pasti dia nyunahin baca Bismillah. Gitu. Terus. Hazihil qaidatu amruha azimun. Wahia azimatul ashkali. Iskal. Wahia azimatul iskali inda zawit tahqiqi minar rijali. Ini kaidah perkaranya sangat besar dan yaitu bentuknya yang besar. Besar kemuskilannya. Iya. Besar kemuskilannya menurut orang yang mempunyai tahqiq daripada ulama-ulama. Iya, rijal itu maksudnya rijalul ilmi, ya orang-orang yang berilmu gitu. Ya. Jadi emang di sini kaidah ini problem juga sebetulnya. Emang boleh nggak sih begitu? Kok khurujun minal khilaf? Masalahnya tuh kalau mustahabun kan berarti ketika kita melakukan khurujun minal khilaf kita dapat apa? Dapat pahala. Nah itu masalahnya. Apa iya dapat pahala? Begitu. Ya. Terus. Waqad zakara at-taju as-subki li hadhihi al-qa'idati aslan minal kitabi wa huwa qawluhu ta'ala ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz zanni inna ba'da zanni itsmun. Dan sungguh menyebutkan oleh Al-Imam Tajuddin As-Subki untuk kaidah ini secara asalnya Ada dalil. Aslan itu dalilan. Sebagai dalil dari Al-Quran yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah diri kalian daripada dari sangkaan. Sesungguhnya sebagian sangkaan itu adalah berdosa. Iya, jadi ini masalahnya kan kita kalau baca kaidah yang kemarin pasti ada landasannya, baik Quran maupun hadis. Nah ini kagak ketemu landasan ini apa dalilnya, dasarnya. Nah inilah Tajuddin As-Subki bilang, wah ada di Quran ini. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni. Kita disuruh jauhin banyak berupa sangka. Karena sebagian sangka-sangka itu dosa. Sebetulnya kan sebagian yang lainnya dosa nggak? Kagak kan ba'do zonni ismun. Berarti ba'don yang lainnya kan kagak ismun, kagak dosa. Tapi kita tetap disuruh ngapain? Ijtanibu, disuruh jaga diri. Kan berarti disuruh hati-hati. Nah khurujun minal khilaf itu termasuk ihtiyat, termasuk hati-hati. Makanya masuk juga kata Tajuddin As-Subki pakai dalil ini nih, begitu. Iya. Jadi dimasukin dalilnya pakai ini. Terus Walaya bayyanat annahu amrun bi ijtinabi ma laisa bi ismin khasyatal wuqu'i fi ma huwa ismun. Dan tidak kosong bahwasanya ayat tersebut menjelaskan bahwasanya perkara dengan menjauhkan sesuatu yang tidak ada dosanya karena takut terjatuh pada sesuatu, maka dia itu jadi dosa. Fayakunu al-ihtiyatu hina izin an naj'alal ma'duma kal mawjudi wal mawhuma kal muhaqqaqi. Maka adalah ihtiyat ketika itu bahwasanya kami menjadikan yang enggak ada seperti ada dan yang disangka seperti yang sudah ditahqiq. iya, yang udah pasti. Yang sudah pasti. Iya.
Terus. Wa dalailul ihtiyati al-jumali kasiratun. Dan dalil-dalil ihtiyat secara global itu banyak. Wa min bainiha qauluhu ta'ala khuzu hizrakum wa qauluhu ta'ala wal ya'khuzu aslihatahum wa qauluhu alaihi salatu wassalamu da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Maka diantaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala khuzu hizrakum, siap siagalah kalian. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala wal ya'khuzu aslihatahum, ambillah oleh kalian akan senjata-senjata kalian. Wa qauluhu ta'ala wa qauluhu alaihi salatu wassalam, dan sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Iya, jadi kalau dalil-dalil ihtiyat secara keseluruhan ya banyak lah. Dalam agama kita disuruh ngapain? Disuruh ihtiyat, disuruh hati-hati lah, banyak lah itu. Ini kan wal ya'khuzu aslihatahum, ini kan sholat khauf. Berarti kan sholat khauf ada yang sholat, yang satu ngapain nih? Jaga-jaga. Ini kan sebetulnya ihtiyat. Kan kalau kita pikir kan lagi nggak diserang, harusnya sholat aja semua kan begitu. Tapi enggak, berarti yang satu sholat, yang satunya jagain. Ini kan bentuk hati-hati. Nah itu dalil ihtiyat. Tapi ini ihtiyat secara apa nih? Secara umum, bukan spesifik masalah al-khuruju minal khilaf, bukan spesifik masalah ini. Jadi kalau ngomongin dalil tentang ihtiyat aja lah banyak banget. Ya. Sama tuh khuzu hizrokum itu sama. Ya, masalah ihtiyat, masalah hati-hati. Dak mayaribuka ila malayaribuka. Sesuatu yang bikin kita ragu, tapi nggak tahu halal pe haram. Udah tinggalin aja dah. Gitu. Bunga bang halal pe kagak sih? Udah dah, nggak usah diambil gitu istilahnya. Jadi ngambil apa tuh? Ngambil ihtiyat aja. Berarti bisa jadikan rujukan hukum ya, ihtiyat. Apa? Lah bisa kalau kita ragu. Nah itu namanya nyuruh. Dak mayaribuka ila mayaribuka. Orang yang ihram nih, dia berburu boleh gak? Boleh. Lagi ihram, kagak boleh kan? Wa iza halaltum fastodu. Kada selesai ihram baru ngapain? Baru berburu. Berarti kalau dia berburu nggak boleh, apalagi makan binatang buruan, tidak boleh, kagak boleh, ya kan? Apalagi dia udah berburu, dia makan lagi, double. Nah sekarang dia nggak berburu, temannya nggak ihram berburu, Dimakan. dikasih makanannya, boleh nggak dimakan? Nah ini kan jadi ragu kita. Lah kan lagi ihram nggak boleh berburu. Tapi ini dikasih makanan sama orang yang kagak lagi ihram. Boleh apa kagak? Aisyah pernah ditanya begitu. Aisyah ditanya. Jawabannya nggak boleh. Apa kata Aisyah? Tidak boleh makan daging buruan. Nah iya udah, tahan aja. Orang ihram kan cuma hari yang qolail kata dia, cuma sedikit, tahan aja. Daripada ntar salah jadi kesalahan begitu. Padahal di situ ya kayak kagak tahu boleh apa kagak. Kan dia kagak berburu, yang berburu orang lain. Gitu. Daripada jadi kesalahan kayak kata Aisyah, jangan dah, tahan aja dah. Ini kan ihram kan harinya cuma sedikit, ini pelaksanaannya cuma sebentar, tahan aja cuma berapa hari. Nanti juga di situ wa iza halaltum fastodu, boleh lagi ente berburu, boleh lagi makan. Ya. Terus Wa ammal kalamu fi amrin khasin fi nadbil jam'i baina aqwalil mujtahidina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min haitsu annahu huwa jam'un wa huwa jam'un bi hadhihi sifati. Dan adapun ucapan pada perkara yang khusus di dalam kesunahan menggabung di antara ucapan-ucapan para mujtahid daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekira-kira bahwasanya dia itu menggabung dengan sifat ini. Ya, dengan sifat ini berarti sifat al-khuruj minal khilaf. Ini di kitab ini bukannya wa amma wa innama. Wa innamal kalamu. Jadi ini nggak bicarain masalah dalil tentang ihtiyat. Dalil tentang ihtiyat ya banyak. Tapi ini lagi diomongin dalil yang spesifik. Yang nunjukin kalau al-khuruju minal khilafi mustahabun. Dalil yang spesifik gitu loh. Tapi kalau masalah dalil tentang ihtiyat ya memang banyak lah. Kayak dibilang di sini wa innamal kalamu fi amrin khosin. Ini pembicaraannya pada urusan yang khusus, ya, pada masalah ini, pada masalah al-khuruj minal khilaf. Dan kalau kita baca fikih Syafi'i memang begitu, khurujan minal khilaf begitu mulu kata-katanya. Jadi udah dah, daripada ntar kena khilaf mendingan amannya begini aja dah, amannya begini aja begitu. Terus Waqad qila
inna qawlahu ulaikal ladzi Mana Allah? hadallahu. Emang ada alazinya, Pal? Kalau saya ingat di Quran begitu. Oh iya 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 iya. Di Al-An'am 90. Ulaikal ladzi hadallahu wa bihudahum iktadi. Gitu. Dalilun li hazil mas'alati a'ni al-jam'a mimma huwa jam'un. Dan sungguh dikatakan sesungguhnya ada firman Allah Subhanahu wa taala ulaikal ladzi hadallahu wa bihudahum iktadi. Itu adalah dalil untuk masalah ini. Aku maksud menggabung dari apa yang dia itu mesti digabung. Jadi kan ayat itu perintah kepada Nabi Muhammad. Iktadi itu Rasulullah. Ya, ikutin. Disuruh ngikutin humnya siapa nih? Orang-orang dapat petunjuk. Nabi-nabi yang dahulu. Iya. Itu. Nabi-nabi yang dahulu dapat petunjuk. Nah dengan petunjuk mereka, iktadi, kamu disuruh ngapain? Disuruh ikutin. Terus. Wal aslu at-tasyri'u wa adamul khususiyati. Dan asalnya itu adalah syariat dan ketidak ada kekhususan. Iya, kalau secara asbabun nuzul ini kan berarti iktadi ini Nabi Muhammad. Tapi ya kalau Quran itu kan kagak Ada khususiyat. kagak ibrah al ibrah bi umumil lafzi. La bi sabab. Jadi iktadi di sini ya walaupun khitabnya buat Nabi Muhammad, tapi bisa juga buat yang lain begitu. Jadi di sini al aslu at-tasyri'u wa adamul khususiyati. Jadi nggak ngomongin lagi masalah ini khusus buat Nabi Muhammad, walaupun ayat itu tadi memang buat Nabi Muhammad. Terus Wa hadisu alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina wal a'immatil mahdiyina. addu 'alaiha bin nawajizi kafa bidzalika dalilan li hadzal qaidati. Dan juga hadis alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina wal a'immatil mahdiyina addu 'alaiha bin nawajiz. Cukup dengan demikian itu sebagai dalil untuk kaidah ini. Nah, itu kan di situ disuruh berpegang teguh sama sunnah Nabi dan juga sunnah khulafaur rasyidin wal a'immatil mahdiyina. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigit. Pakai nawajiz gigi apa? Geraham. Gigi geraham. Ya. Jadi maksudnya disuruh gigit pakai gigi geraham tuh biar gigitannya benar-benar apa? Benar-benar kencang. Kalau cuma digigit pakai gigi depan, ntar ketarik sobek. Ya kan, tapi kalau gigi belakang, wah, jadi kita disuruh megang benar-benar tuh sunnahnya Nabi dan juga sunnah khulafair rasyidin. Khulafair rasyidin berarti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya. Ada lagi yang nambahin Hasan, tapi ini di sini nambahin Hasan. Saya Yasin masukin Hasan. Tapi ya enggak lah, kita populer aja berapa tuh? 4. Ya 4, itulah yang disebut dengan khulafaur rasyidin. Dan mereka berhak mendapat gelar khulafaur rasyidin. Bukan khalifatur Rasulillah. Khulafaur rasyidin. Kalau khalifatur Rasulillah kagak semuanya loh mendapat gelar khalifatur Rasulillah. Abu Bakar doang. Karena kan khalifah artinya apa? Pengganti dari Rasulullah. Yang gantiin Rasulullah ya cuma Abu Bakar. Kalau Umar kan bukan gantiin Rasulullah, dia gantiin penggantinya Rasulullah. Berarti Umar itu julukannya khalifati Rasulillah. Nah, Utsman bukan gantiin Rasulullah, tapi gantiin penggantinya Rasulullah. Berarti Utsman khalifati Rasulillah. Jadi susah kan? Dari panjang banget. Makanya pas zaman Umar diganti. Jadi Amirul Mukminin, diganti akhirnya. Ya. Karena susah kalau jadi tambah panjang ntar. Nah, kalau orang Bilal Tarawih kan begitu. Giliran Abu Bakar khalifatur Rasulillah, giliran Umar Amirul Mukminin. Kalau orang yang nggak ngerti disalahin. Harusnya kalau khalifah semua. Kalau Amirul Mukminin semua enggak. Ya, emang kalau Abu Bakar khalifatur Rasulillah, tapi pas zaman Umar diganti jadi Amirul Mukminin. Apa Umar yang paling pertama dapat gelar Amirul Mukminin? Kalau jadi khalifah ya iya, Umar. Setelah Abu Bakar ya. Tapi kalau sahabat enggak. Karena sahabat ada sebelumnya dikasih julukan sama Nabi Amir juga. Abdul bin Jahash dikirim Nabi yang akhirnya ada turunnya asbabun nuzul al-fitnatu asyadu minal qatl. Nah, dia kan dikirim jadi pasukan tuh, pasukan syariah. Nabi nggak ikut, disuruh pimpin Abdullah bin Jahash. Ya. Akhirnya terjadi datu insiden. Ya.
pertempuran di bulan haram. Ada yang mati dari orang kafir, lah kan jadi rame. Lah kok nih sahabat Nabi, anak buahnya Rasulullah melakukan pembunuhan di bulan apa? Di bulan haram, di bulan Rajab apa kok nggak salah. Sangkaannya Abdullah bin Jahas itu belum apa? Belum masuk Rajab. Gitu. Nah, tapi nggak taunya itu hilal udah ada yang lihat di Cakung. Cakung. Abdullah bin Jahas masih nyangkanya itu masih akhir bulan aja. Jadi disangka ngebunuh di bulan itu nggak apa-apa, ternyata udah masuk. Nah kan jadi masalah. Aduh, aku ada tuh cacian-cacian tuh, cacian-cacian. Teman-temannya Rasulullah melakukan pelanggaran berat, yang membunuh di bulan haram. Keluar tuh ayat-ayatnya tuh, al-fitnatu asyadu minal qatl, al-fitnatu akbaru minal qatl. Ya. Atau Abdullah bin Jahas kan dia pas lagi diutus Nabi, yang lain pada nanya tuh, yang kan dia diangkat jadi pimpinan tuh. Nah tuh sahabat-sahabatnya pada nanya, ya Rasulullah, terus kita manggil dia apa? Panggillah dia Amirul Mukminin. Berarti sebelum sebelum Umar bin Khattab udah ada, tapi dia bukan khalifah. Tapi kalau khalifah pertama yang disebut Amirul Mukminin, jelas itu Umar bin Khattab. Karena kalau pakai khalifah ntar tadi jadi kepanjangan. Terus pas Ali khalifah tuh khalifati jadi panjang banget. Tapi kalau Khulafaur Rasyidin nggak masalah berarti, nggak masalah. Sebenarnya sekarang juga nggak masalah. Kita mau bilang, Umar kita mau bilang khalifah juga nggak apa-apa. Abu Bakar kita mau bilang Amirul Mukminin juga kagak apa-apa. Kalau sekarang mah udah kagak saru. Ini kalau zaman dulu jadi rancu istilahnya begitu. Nah terus. Wa min furu'i zalika qaulu Syafi'i fi Mukhtasar al-Muzanni. Wa amma ana fa ahabu an la aqsura fi aqalli min salasati ayamin khurujun min al-khilafi ma'a annahu sabata inda Syafi'i jawazul qasri fi marhalataini wal qasru fi salasati ayamin khurujun min al-khilafi. Dan di antara cabang-cabang masalah demikian itu ucapan Imam Syafi'i di dalam kitab Mukhtasar Muzanni, maka aku suka tidak mengqasar pada kurang dari 3 hari, itu keluar dari khilaf, bersama bahwasanya telah tetap menurut Imam Syafi'i boleh mengqasar pada jarak 2 marhalah, dan mengqasar pada 3 hari itu khilaf dari keluar dari khilaf. Iya, jadi kan kalau Imam Syafi'i kan batasan qasar itu kan marhalatain, jarak perjalanan 2 marhalah. Tapi ada imam yang lain, ulama yang lain berpendapat minimal 3 hari apa? 3 hari perjalanan. Makanya kayak kata Imam Syafi'i, saya lebih suka begitu. Saya suka kalau qasar itu batasnya berapa tadi? 3 hari. Tapi itu bukan berarti Imam Syafi'i pendapat itu. Kagak, Imam Syafi'i ya pendapatnya tetap 2 marhalah. Kalau 2 marhalah kan ditempuh ya cepet, kagak sampai berapa? Nggak sampai 3 hari begitu. Bukannya 3 hari batas waktu qasar aja. Iya, makanya ini udah nggak relevan ke zaman sekarang. Ya, sekarang kalau 3 hari naik pesawat, sampai mana kita? Ini kan dulu kan karena naik onta. Nah, kalau naik onta hitungannya perjalanan 3 hari, baru boleh qasar. Iya. Kali macet. Apanya? Jalanan macet. Nah, iya makanya kan jadi udah nggak relevan. Hitungan-hitungan. Yang dekat lah gitu. Iya. 2 marhalah 1. Kalau dari sini ke Bogor kan belum ya? Belum. 2 marhalah 80 kilo. Nah, itu kan sebetulnya tuh kita khurujat minal khilafi juga tuh. 80. Jarak qasar berapa sih? Ada bilang 80, ada yang 83. Kok kata Kiai Sarip udah 90. Nah, itu khurujat minal khilaf sebetulnya, nyari aman aja udah. 90 baru boleh ngapain? Baru boleh qasar. Walaupun sebetulnya kalau hitung-hitungan mah 83 udah boleh ngapain? Udah boleh qasar gitu. Cibodas belum nyampe, Nat. Belum nyampe. Sekarang enaknya udah ada Google Map, jadi kelihatan kilometer berapa, iya. Belum nyampe, Cianjur baru tuh, Cianjur baru 90 kilo. 3 hari itu perjalanannya apa batas waktu ngerjain qasar? Enggak, perjalanan. Boleh qasar. Boleh qasar. 3 hari. Enggak, kalau udah menempuh perjalanan 3 hari. Bukannya 2 marhalah. Tapi hitungannya kalau naik onta. Kalau kita udah nggak relevan sekarang lah, 3 hari kita jalan nyampe mana? Selama 3 hari, maka selama 3 hari itu kita boleh qasar. Enggak boleh, belum.
Nah, enggak, itu lain lagi. Ini batasan orang boleh kosor, ini lain lagi, bukan jarak. Batasan orang boleh kosor 3 hari. Jarak mah istilahnya sudah sampai sono. Iya. Kalau jarak mah kita sekarang udah banyak ngambil dah. Iya. Istihad. Iya. Pokoknya udah 90 kata guru tadi, udah 90, udah kita kosor. Kagumi Lalu ya? kosor itu berapa hari kita kerjakan? Nah, iya, itu berarti iya. Kalau Korea di sana. Iya. Iya, itu 3 hari. Lewat dari 3 hari Ada yang tamam. 3 itu Iya. itu juga khurujun minal khilaf juga tuh. Iya. Ada yang 3 ada 7. Iya. Ada terus-terusan? Iya. Oh, dia mau tinggal berapa lama kayak di sono? Dia boleh ngapain? Boleh kosor. Sabar ya. Iya. Seperti orang haji. Iya. Lah orang haji kan ada niat mukim. Orang haji nggak boleh kosor karena dia niatnya apa? Mukim. Orang pesantren ke Jombang kan jauh. Tapi karena dia niatnya mukim nggak boleh kosor. Tapi yang nganterin boleh nggak? Boleh. Boleh yang nganterin karena dia nggak niat mukim. Tapi santrinya kagak, itu sholat zuhur di situ, sholat biasa 4 rakaat. Iya begitu. Karena dia udah niat mungkin. Orang yang kerjaannya di kereta. Nah, masinis bolak-balik ke Cirebon. Nah, tiap hari kosor terus. Enggak, karena udah kebiasaan. Lah sebetulnya secara aturan dia boleh tiap hari ngapain? Kosor terus. Lah emang dia tiap hari dia musafir kerjaannya begitu. Iya. Tapi karena ada yang kagak ngebolehin, akhirnya ya khurujan minal khilaf, tamam aja dah. Begitu tuh namanya khurujan minal khilaf, begitu contohnya tuh. Sebetulnya secara teori dia ya musafir lah. Orang dia ke Cirebon kan 200 berapa kilo jaraknya. Gitu. Jadi ini yang dimaksud 3 hari di sini bukan 3 hari waktunya lama, bukan. Ini mah Perjalanan. jauhnya masafah gitu. Cuman ya kita nggak tahu dulu orang naik onta kalau 3 hari berapa kilo sih begitu. Ya nggak tahu dah. Ya. Ukuran normal. Bisa dicek juga pakai Google Map karena jalan kaki. Cendil itu jalan kaki. Iya kan ada motor, ada mobil jalan kaki. Iya. Taruh misalnya di Jombang, tuh titik. Jalan kaki berapa lama nih? Nah, ya bisa juga. Berapa hari? Tapi bisa juga jadi patokan dulu kalau naik orang hijrah kan dari Mekah ke Madinah itu kan 8 hari. Nah, berarti kalau 3 hari ya bagi aja tuh Mekah Madinah. Bagi 3 begitu bisa juga. Ya. 3 hari kalau ngasonya lama, di rest areanya lama. Dia ngerokoknya 3 batang lah, lama di rest area. Habis 3 hari. Iya. Yuk, terus. Masuk mat, jauh. Anna fi ba'dil qawli at-tahrimu wa fi ba'dil qawli al-ibahatu fal khuruju minal khilafi mustahabun bi an ta'khuza at-tahrima bi anna khuza at-tahrima. Dan di antara cabang-cabang masalah demikian itu bahwasanya pada sebagian kaul ada yang mengharamkan dan ada pada sebagian kaul ada yang membolehkan. Maka keluar daripada khilaf itu disunahkan dengan mengambil yang haram. Nah iya, ada yang ngeharamin, ada yang ngebolehin. Ya amannya apa? Haram aja dah. Ya, kepiting. Ada yang bilang haram, ada yang bilang halal. Udah kita amannya apa dah? Haram aja dah. Begitu hurujun minal khilaf tuh, ya. Iya. Ngambilnya ke haram. Iya. Kalau kita sih ngambilnya ke boleh sekarang. Iya, bunga bang ada yang haramin, ada yang ngebolehin. Aku ngambil yang boleh dah. Itu bukan udah hilang, bukan. Berarti ngambilnya sesuatu yang hati-hati, jangan sampai. Nah iya makanya dalil ihtiyat tadi dalilnya. Dulu apik apa kagak apik. Terus Wa min furu'iha nadbu ghuslin naz'ataini ma'al wajhi wa masihima ma'ar ra'si wa ghuslihima li anfusihima khurujan min khilafi man qala annahuma minal wajhi innahuma minal wajhi. Dan di antara cabang-cabangnya kesunahan membasuh 2 cambang bersama wajah dan menyapu kedua cambang bersama kepala dan membasuh kedua cambang tersendiri. Itu keluar khilaf daripada perbedaan pendapat orang yang mengatakan bahwasanya kedua cambang itu termasuk daripada wajah. iya, sebenarnya kalau naz'atain bukannya cambang. Nih, ini kan batasan kepala kan tempat tumbuhnya rambut. Nah orang ada rambutnya tuh kayak letter M gitu loh. Jadi ini dia kemarin tuh kosong, bersih. Nah ini bagian apa nih? Bagian sini apa bagian sini? Bagian muka apa bagian kepala? Rambutnya begitu tuh. Kan berarti ngomongannya kan tempat tumbuh rambut kan? Nanti orang ada rambutnya begitu tuh. Jadi botak situ tuh, ada gitu tuh. Ya kayak letter M dah, kayak Kaisar Ming begitu. Nah begitu. Dan yang lempengan ini nih
diusap apa dibasuh. Nah, kalau memang di bagian dari wajah harusnya dibasuh pakai air. Maka kalau di bagian dari kepala cukup diapain? Cukup diusap. Nah, ini khurjan minal khilaf akhirnya diapain di sini? Innahuma minal wajhi. Berarti kalau wajhi digosel. Iya, berarti dua kali dia, dua kali. Lempengan wajah kena juga, lempengan pas ngusap dikenain juga. Nyari aman. Karena ini nggak tahu nih di sini bagiannya masuknya kemana. Kalau patokannya tempat tumbuhnya rambut, harusnya ini masuknya ke wajah, ya kan? Tapi karena nih adanya di atas, ya masuknya ke kepala. Begitu. Ya. Iya, kasih kata nas'at. Inti mah semuanya nas'atun. Nah tuh kayak Zidane kan begitu. Kalau lagi kan dulu kan ada rambutnya Zidane nggak botak kan, lagi ada rambutnya kan dia begitu tuh, agak masuk ininya nih. Nah tuh masuknya kemana tuh yang kagak tumbuh rambut itu tuh, masuknya kemana? Terus. Aqulu wa min mura'atil khilafi makana mu'tabaran bi khilafi ma lam yakun mu'tabaran. Aku berpendapat kakau ka khilafi Dauda Az-Zahiri. Aku berkata, dan di antara menjaga sesuatu yang adalah itu dianggap berbeda dengan sesuatu yang tidak dianggap, seperti ikhtilafnya Daud Az-Zahiri. Qala, ia berkata, walaisa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafun lahu hazun minan nazari. Dan tidak semua khilaf itu datang dianggap kecuali khilaf yang mempunyai bagian daripada penelitian. Iya, jadi nggak semua khilaf itu harus kita akomodasi, kagak. Kalau khilaf-khilaf yang kurang muktabar, ya kagak usah lah. Kita kalau baca Misbahul Zulam, coba dah. Lah khilaf banyak banget, ini menurut ini begini, menurut ini begini, lah kagak semuanya perlu kita apain. Kita anggap. Jadi yang muktabar itu artinya pendapat-pendapat orang-orang besar, mustahid atau gimana? Iya, artinya orang nggak banyak jadi rujukan ke situ. Ini contoh nih, Lebaran ada dua kan, ada yang duluan, yang belakangan. Nah tuh ada juga loh, beberapa daerah tertentu kayak Abuge itu lebih duluan lagi. Itu kan khilafiyah juga. Sebelum yang Cakung malah dia udah Lebaran juga, ya kan? Nah tuh khilaf gitu nggak usah dianggap karena ya cuman minoritas kecil banget yang pakai pendapat itu begitu. Ya. Ini kalau kita lihat khilafiyah di kitab fikih lah luar biasa lah, banyak banget pendapat ini begini. Ya kita lihat ya imam-imam yang muktabar aja. Kayak di sini Daud Az-Zahiri, berarti kan kudu disuruh diabain nih. Malam yakun muktabaron ka khilafi Daud Az-Zahiri, disuruh diabain. Walaupun sebetulnya Daud Az-Zahiri loh tuh luar biasa loh. Wah, dia ulama besar. Ya, Daud Az-Zahiri, dan dia termasuk penggemarnya Imam Syafi'i. Dia banyak nulis-nulis buku memuji Imam Syafi'i, Daud Az-Zahiri. Ya. Terus Wa qala al-muhaqqiquna la yuqimuna li ahli zahiri waznan ka Dauda wa Ibni Hazmin wa Ad-Darabihi. Dan berkata oleh orang-orang yang muhaqqiq dari golongan Syafi'i, la yuqimuna, tidaklah mereka menegakkan bagi ahli zahir. Bagi ahli zahir karena menimbang. Enggak, waznan, la yuqimuna waznan, berarti tidak menegakkan iya timbang. Waznan itu kimah artinya, kimatan. Artinya di sini ada waznan kimatan. Seperti Daud Az-Zahiri dan Ibnu Hazm dan teman-temannya. Wa in kana az-Zubki qala inna Dauda Jabalun. Inna Dauda jabalun min jabalil ilmi wa annahu la yunkirul qiyasa jumlatan. Sekalipun Imam Subki berkomentar, sesungguhnya Daud Az-Zahiri itu adalah gunung, daripada gunung-gunung ilmu, dan bahwasanya ia tidak mengingkari akan kias secara keseluruhan. Ya, jadi itu ada pujian juga dari As-Subki. Ya, Daud Az-Zahiri itu bukan orang sembarangan lah, gunung. Gunung daripada gunung-gunung ilmu. Terus menurut As-Subki, dia nggak semata-mata Quran tuh zohir semua, kagak. Dia juga pakai kias juga. Ya, tapi nggak banyak. Terus wa mahalu mura'atil khilafi idza kana ghairu mudadin fa in ta'adha fala mura'ata fil khilafi bal lahu al akhzu bima qawiya indahu ala syarti alla yakhruja min mazhabihi.
Dan tempat penjagaan khilaf apabila adalah itu tidak saling bertentangan. Maka jika saling bertentangan, maka tidak mesti menjaga pada khilaf. Bahkan baginya itu mengambil dengan apa yang kuat di sisinya di atas syarat agar ia tidak keluar dari mazhabnya. Iya, jadi khilafnya tuh emang bisa kita kerjain dua-duanya begitu loh. Tapi kalau khilafnya emang benar-benar bertentangan, ya kita harus pilih mana yang lebih kuat. Nggak bisa kita gabung. Jadi ini al-khuruj minal khilaf kalau memang khilafnya bisa kita akomodasi dua-duanya, bisa kita kerjain. Mana contohnya yang bertentangan? Ya itu tadi contohnya lebaran. Lebaran ada yang duluan, ada yang belakangan. Gimana cara kita biar bisa ngerjain dua-duanya? Lah kagak bisa. Pasti kita kalau lebaran yang duluan nggak belakangan. Kalau nggak yang belakangan pasti kita kagak dulu begitu. Nggak bisa kita kerjain dua-duanya, nggak bisa. Idnya di hari kedua. Tapi ini udah nggak puasa, ya bukan begitu contohnya, bukan, nggak bisa karena tuh tadodud itu bertentangan, nggak bisa diambil dua-duanya, nggak bisa, ya. Terus. Wa min jumlati ma la yakunu mudadan kama sayu jami'ir ra'si wajibun inda malikin sunnatun inda syafi'i wal khuruju minal khilafi mustahabun. Dan dari keseluruhan sesuatu yang tidak bertentangan seperti menyapu seluruh kepala itu wajib menurut Imam Malik, sunnah menurut Imam Syafi'i. Maka keluar daripada khilaf tersebut hukumnya sunnah. Ya, iya, arti sunnah berarti kita dapat pahala. Keluar dari hilaf. Keluar dulu, kopi dulu. Pokoknya nyari aman. Khutbah Jumat tuh, khutbah Jumat. Ada yang bilang syahadat rukun. Ada yang bilang syahadat bukan rukun. Amannya apa? Baca aja dah. Bakal baca kita kagak salah udah. Dosa gak ada kagak dosa kita baca juga. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mauqufu ta'rifuhu lughatan ismu maqulin minal waqfi. Al-mauquf definisinya secara bahasa adalah isim maqul dari lafaz al-waqfi, berhenti. Ka'anna rawiya waqafa bil hadits ya inda sahabi, seperti bahwa seorang rawi menghentikan satu hadis di sisi satu sahabat. Walam yutabi sarjana fi silsilatil isnadi, dan dia tidak mengikuti runtunan sisa dari silsilah sanad. Istilahan ma udhifa ila sahabi min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Secara istilah adalah apa-apa yang disenderkan kepada satu sahabat dari ucapan atau perbuatan atau takrir. Ya, berarti kalau emang stop sampai ke sahabat, ya berarti itulah namanya apa tuh? Namanya mauquf. Wa ma adabtahu ilal ashabi min qaulin bahwa mau kupun zukin. Baik kuningnya itu. Ya, jadi dia terhenti kepada sahabat. Syarhut ta'rifi ay huwa manusiba au usnida ila sahabiyyin au jam'in minas sahabati sawa'un kana hadzal mansubu ilaihim qaulan au fi'lan au taqriran. Penjelasan definisi, artinya hadis mauquf itu adalah apa-apa yang dinisbatkan atau disenderkan kepada satu sahabat atau sekumpulan dari para sahabat, sama saja penisbatan kepada mereka itu secara ucapan atau perbuatan atau takrir. Wasawa'un kana sanadu ilaihi muttasilan au munqati'an, dan sama saja sanad kepada mereka itu muttasil atau munqati'. Tidak, masih bisa ini hadis mauquf. Enggak, hadis mauquf berarti cuma sampai ke sahabat. Nah kan kita nggak tahu sahabat tuh sebetulnya dapat dari Nabi apa enggak. Nah kita nggak tahu. Iya. Sebetulnya sampai ke sahabat aja tuh masih bisa mutasil, masih bisa munqati. Maka dibilang di sini sawaun kana sanadu ilaihi muttasilan au munqati'an. Nah, kalau mentoknya ke Ali, itu sanadnya nyambung nggak tuh? Mutasil nggak? Emang Ali dari ini begitu nyambung sampai kagak. Jadi cuma mentok kepada sahabat. Tapi kalau itu bisa ini, kalau mauquf tadi buat hijayah gitu. Ada hadis mauquf nanti kita baca, tapi hukumnya sama seperti marfu. Tapi mauquf, tapi dia hukumnya apa? Marfu. Ntar ada kita baca. Ya.
Pokoknya dia batas akhirnya ya udah sampai qala Abu Hurairah, qala Ibnu Abbas, sampai ke sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi ya kriterianya 3. 1 ijtama'ah, berkumpul. Jadi bukan cuman Gaul. ijtama'ah. Sama berkumpul. Berkumpul tuh belum tentu bertemu loh. Belum tentu. Jadi Nabi khotib di sono no. Kita ada di sini. Ini dihitungnya udah apa nih? Kumpul. Udah ijtama'ah. Tapi kita kan kagak istilahnya kalau bahasa kita ngomongnya kagak ketemu. Nah, ente bisa ngomong begitu loh. Saya kemarin ketemu ini Habib Lutfi. Iya. Ngomongnya ketemu pasti tanya, "Terus lu ngomong apaan?" Enggak, di belakang. Lah kagak, gua mah itu bukan ketemu namanya, lu ngeliat. Kan bukan ketemu namanya. Kalau bahasa kita ketemu tuh ya ketemu begitu loh, dekat istilahnya, tapi nah, makanya bahasanya tuh ijtama'ah. Bahasanya iya. Tapi pas nyambung udah istimah bersama Habib Lutfi. Walaupun cuman sebentar. Dia tuh orang tuh cuman sekali doang gitu loh. Ngumpul sama Nabi walaupun cuma sebentar, tetap hitungannya udah apa tuh? Udah sahabat. Nah, itu khususiyat Nabi dah tuh. Kalau di yang lain nggak bisa. Orang mesti ngumpul bareng dulu baru namanya jadi apa? Sahabat. Jadi sahabat. Nah, tapi kalau Nabi nggak, walaupun cuma berkumpul cuma sebentar, walaupun jaraknya agak jauh, tetap makanya bahasanya tuh manijtama'a. Bukan siapa yang berjumpa, bukan. Atau bukan juga siapa yang melihat, bukan. Karena kesian ntar yang buta. Ibnu Ummi Maktum tuh nggak jadi sahabat. Orang dia buta, dia kagak ngeliat Nabi, berarti bukan sahabat dia. Makanya bahasanya bukan ngeliat, tapi manijtama'a, berkumpul. Itu saat pertamanya tuh. Yang kedua mukminan, ya, beriman. Yang ketiga wa mata fihi, mati dalam keadaan mukmin. Karena ada juga orang udah beriman dengan Nabi, nah, tapi murtad. Nah, dia wafat meninggal dalam keadaan murtad, berarti nggak jadi apa? Nggak jadi sahabat Nabi, ya. Terus Amtilatun mithalul mauquf bil qawli qaulur rawi qala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu hadithun nasa bima ya'rifuna aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluhu. Contoh hadis mauquf qauli adalah ucapan seorang rawi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, berbincanglah kepada manusia dengan apa-apa yang mereka ketahui. Apakah kalian ingin bahwa Allah dan Rasulnya itu dianggap bohong? iya, jadi ini kan perkataan Ali. Tapi kita nggak tahu nih Ali sebetulnya dapat dari Rasulullah apa enggak. Apa ini perkataan Ali semata-mata? Ya, tapi kan perawinya cuma nyebutnya mentoknya ya qala Aliyun, ya udah berarti namanya apa nih? Nah, hadis mauquf, ya. Hadisun nasa bima ya'rifuna. Berbicaralah, kasih kabarlah kepada manusia sesuai dengan level pengetahuan mereka. Jadi jangan iya, jangan kita ngajar sama orang awam, kita ngajarin susah. Ya anak SD nanya, Qul huwallahu ahad apa sih itu artinya? Qul itu fi'il amr. Dia mauzal segala. Pusing dia. Akhirnya lama-lama nih Quran ngaco nih. Tuh, kan jadi yukazzaballahu wa rasuluhu. Jadi anggap ngaco agama Islam. Begitu. Coba ente ngajar dah. Ngajar di masjid, orangnya awam, ente ngomong masalah khilafiyah, bingung. Nah, agama begini amat nih, jadi agamanya disalahin. Padahal kitanya yang salah, karena kita kagak ngukur apa, kagak ngukur bima ya'rifuna, kagak ngukur. Jadi Ali tuh udah ngasih pesan tau Ali. Jadi hadisun nas bima ya'rifuna. Jadi kita ngomonglah kepada manusia sesuai apanya, sesuai kapasitas mereka. Lah kita ngajar anak sanawiyah, sesuaiin aja anak sanawiyah. Makanya saya udah bilang pada sanawiyah, bukan berarti kita ngajarin begitu yang kita tahu cuman itu, kagak. Nah, kan ada istilah begini kalau masalah ilmu nih. Kita kasih kemampuan kita 100%, sungguh-sungguh belajar, guru kita cuma ngasih 10%. Begitu. Coba ente ngajar, apa semua yang ada di otak ente kasih? Kagak. Walaupun yang ente baca tuh mutola'ah banyak, yang disampaikan paling cuma 10%. Padahal yang ngajinya sungguh-sungguh banget. Wah, udah jam segini nunggu. Lah, iya semangat banget, sakit-sakit didatang juga. Begitu. Tuh ada istilah dalam bahasa ilmu tuh. Engkau berikan kemampuanmu 100%, kata ilmu saya akan berikan kepada kamu cuma 10%. Begitu. Jadi jangan kita, oh ini guru nyampainnya begini doang. Iya, karena dia nyampainnya cuma segitu. Yang ada di otak dia, banyakan lagi. Begitu. Jadi kita ngukur juga, kita ngomong sama siapa, nih yang nanya siapa, kita lihat lah. Udah. Lah benar, sanawiyah begitu aja dulu. Sahabat ini, keluarga Nabi ini, nggak usah kita sahabat Nabi
Sebenarnya kalau masalah sahabat aja kalau kita teliti lagi, Masya Allah. Sampai ada kitabnya satu masalah sahabat Nabi. Terus. Mithalul mawquf fil fi'li qaulul Bukhari wa amma ibnu Abbasin wa huwa mutayammim. Contoh mawquf fi'li ucapan Imam Bukhari dan Ibnu Abbas menjadi imam sedangkan dia itu orang yang bertayamum. Kata ada lanjutannya biman kana mutawadian. Jadi Ibnu Abbas tayamum tapi jadi imam, tapi makmumnya wudu. Harusnya kan kalau kita pikir kan tayamum kan berarti nakis. Ya kan berarti kan nggak ada air. Harusnya yang wudu yang jadi imam, yang tayamum jadi apa? Jadi makmum. Tapi ini Ibnu Abbas imam, tapi makmumnya biman kana mutawadian, wudu. Terus. Nah itu fi'il. Mawquf fit taqriri ka qauli ba'd tabi'in mathalan fa'altu kadza amama ahadi sahabati wa lam yunkir alayya. Contoh mauquf takdiri seperti ucapan sebagian tabi'in, seumpamanya lafaz aku melakukan ini di hadapan salah satu sahabat dan dia tidak mengingkari di atasku. Ayo lanjut dikit lagi. Isti'malun akharu lahu, penggunaan lain bagi mauquf. Yusta'malu ismul mauquf fi maja'a an ghairi sahabati lakin muqayyadan. Nama mauquf itu dipergunakan pada apa-apa yang datang bukan dari sahabat akan tetapi harus ada muqayyad. Fayuqalu matalan, maka dikatakan seumpamanya ada haditsun waqafahu fulanun ala zuhriyi aw ala ata'in wa nahwi dzalika. Ini hadis memauqufkannya oleh fulan kepada Zuhri atau kepada Atha dan seumpama demikian itu. Ya padahal kan Zuhri ame Atha bukannya sahabat tapi apa? Tabi'in. Tapi karena dia bahasanya waqafahu berarti dianggapnya mauquf juga, cuman mauqufnya mauquf iya penggunaan yang lain atau muqayyad. Ya, terus Istilah fuqaha Khurasan, istilah ahli fikih Khurasan. Yusammi fuqaha Khurasan al-marfu'a khabaran wal mauqufa atharan. Para ahli Khurasan menamai marfu dengan khabar dan mauquf dengan athar. Ammal muhadditsuna fayusammuna kulla dzalika atharan bi annahu ma'khudun min athartu syai'a ay rawaituhu. Adapun para ahli hadis maka mereka menamai setiap demikian itu sebagai athar karena bahwasannya itu diambil dari lafaz athartu syai'an artinya aku riwayatkannya. berarti yang sering kita pakai itu istilahnya orang Khurasan. Kalau kita kan seringnya begitu. Kalau Nabi hadis, kalau sahabat asar. Itu sebenarnya bahasanya Khurasan. Kalau ahli hadis sebetulnya semuanya dianggapnya apa? Hadis semua ya, asar semua. Asarnya hadis dia juga. Yang beda tuh waktu asar. Sekarang udah waktu asar berarti udah cukup sampai di sini. Ya. Asar. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.